Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dede Iriandra Mulia di channel YouTube saya Dede Iriandra Mulia. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video mengenai cerita atau kisah dari perjalanan Isra Mi'raj dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwa Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah Al Mukarramah menuju ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Untuk cerita atau video lebih lengkapnya mengenai perjalanan Isra Mi'raj ini, saya telah membuat video yang dimana kalian harus menyaksikan hingga selesai. So, mari kita lihat video saya berikut ini. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa yang agung dalam perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang meyakini kisah yang menakjubkan ini terjadi pada bulan Rajab. Benarkah demikian? Pengertian Isra Mi'raj. Isra secara bahasa berasal dari kata saro yang bermakna perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dari kota Makkah ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang berarti Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Adapun Mi'raj berasal dari kata yang artinya naik. Mi'raj adalah alat yang digunakan untuk naik. Sedangkan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah naik dari bumi ke langit melewati lapis langit sampai langit ketujuh. Awal dari Isra Mi'raj adalah dari Masjidil Haram sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat di atas. Kapankah Isra Mi'raj? Sebagian orang meyakini bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Padahal para ulama ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal kejadian kisah ini. Ada beberapa pendapat mengenai penetapan waktu terjadinya Isra Mi'raj, yaitu peristiwa tersebut terjadi pada tatkala Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nubuwah atau kenabian. Ini merupakan pendapat Imam At-Tabari rahimahullah. Sedangkan pendapat yang kedua, peristiwa tersebut terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul. Ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi rahimahumullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga, peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian. Ini merupakan pendapat Al-Alama Al-Mansufuri rahimahullah. Dapat disimpulkan bahwa penjelasan tentang Isra dan Mi'raj tidak diketahui secara pasti pada kapan waktu terjadinya. Ini menunjukkan bahwa mengetahui kapan dan waktunya terjadi Isra Mi'raj bukanlah suatu hal yang penting. Lagi pula, tidak terdapat sedikit pun faedah keagamaan dengan mengetahuinya. Seandainya ada faedah, maka pasti Allah akan menjelaskannya kepada kita. Maka memastikan kejadian Isra Mi'raj adalah suatu kekeliruan. Wallahu ta'ala a'lam. Sikap seorang muslim terhadap kisah Isra Mi'raj. Berita-berita yang datang dalam kisah Isra Mi'raj seperti sampainya beliau ke Baitul Maqdis, kemudian berjumpa dengan para nabi dan sholat mengimami mereka, serta berita-berita lain yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih merupakan perkara gaib. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah atau muslim sejati terhadap kisah-kisah seperti ini harus mencakup kaidah seperti ini. Yang pertama, kita harus menerima berita tersebut. Yang kedua, kita harus mengimani tentang kebenaran berita tersebut. Yang ketiga, kita tidak boleh menolak berita tersebut atau mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya. Kewajiban kita adalah beriman sesuai dengan berita yang datang terhadap seluruh perkara-perkara gaib yang Allah Ta'ala berikan kepada kita atau dikabarkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap berita dari Allah dan Rasulnya. Hikmah terjadinya Isra.
Apakah hikmah terjadinya Isra? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mi'raj langsung dari Mekah? Padahal tersebut memungkinkan. Para ulama menyebutkan ada beberapa hikmah yang terjadi, yaitu perjalanan Isra di bumi dari Mekah ke Baitul Maqdis lebih memperkuat hujah bagi orang-orang yang musyrik. Kemudian yang kedua ialah menampakkan hubungan antara Makkah dan Baitul Maqdis, yang keduanya merupakan kiblat kaum muslimin. Tidaklah pengikut para nabi menghadapkan wajah mereka untuk beribadah kecuali ke Baitul Maqdis dan Makkah Al-Mukarramah. Sekaligus ini menunjukkan keutamaan beliau melihat kedua kiblat dalam satu malam. Yang ketiga, untuk menampakkan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan para nabi yang lainnya. Beliau berjumpa dengan mereka di Baitul Maqdis, lalu beliau sholat mengimami para nabi tersebut. Faidah dari kisah yang terjadi. Yang pertama, kisah Isra Mi'raj termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas seluruh Nabi dan Rasul alaihimus salatu wassalam. Yang ketiga, peristiwa yang agung ini merupakan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka meyakini kebenaran berita tentang kisah ini, tidak sebagaimana perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Yang keempat, Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan ruh beliau dalam keadaan terjaga. Ini adalah pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, muhaditsin dan fuqaha, serta inilah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama ahlus sunnah. Allah Ta'ala kembali berfirman pada surah Al-Isra ayat pertama, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikianlah kisah Isra Mi'raj yang dapat saya bawakan di video kesempatan kali ini. Semoga setelah kita melihat tayangan ini, kedepannya kita akan bisa menjadi seorang muslim yang taat, muslim yang mempercayai bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata. Demikian video singkat yang sempat saya bawakan. Semoga kita tercurahkan atas kebesaran yang Allah tampakkan kepada kita semua. Saya pamit undur diri. Saya mohon maaf bila ada salah kata, salah penyebutan dalam video saya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hidup dan tetap sehat selalu. Bye-bye.